Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel saya Supandi. Yang kali ini kita masih membahas tentang kota Temilahan dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat kota Temilahan dan sekitarnya. Jadi ayo ke Temilahan. Menyambung video saya sebelumnya yang membahas tentang Taman Kota Suwarna Bumi Temilahan dan beberapa tempat yang lainnya. Nah, hari ini kita lanjutkan vlog saya tentang Kota Temilahan dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat Temilahan dan sekitarnya. Hari ini kita rencananya akan mengunjungi salah satu jembatan yang terpanjang di Indragiri Hilir, yaitu Jembatan Sungai Luar, yang biasa dikenal dengan nama yang disebut oleh masyarakat itu Jembatan Getek. Kenapa itu disebut Jembatan Getek? Tonton videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, sebelum kita sampai di Jembatan Sungai Luar atau Jembatan Getek, ada baiknya buat yang belum subscribe, silahkan sedekahkan subscribe-nya terlebih dahulu, serta aktifkan tanda loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video-video saya berikutnya. Dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komen di bawah ini. Dan jika kalian menyukainya, bisa klik like dan share-nya. Terima kasih. Untuk menuju Jembatan Getek, ada dua jalan yang bisa dilewati, yaitu Jalan Sungai Beringin dan Jalan Profesor Muhammad Yamin. Nah, tentu kalian sudah tahu kan jalannya itu yang mana aja. Atau buat kalian yang belum tahu, silahkan tonton video-video saya sebelumnya yang berjudul Ayo ke Temilahan Part 2 yang membahas mengenai jalan-jalan yang ada di kota Temilahan ini. Nah, kali ini kita akan memilih melewati Jalan Sungai Beringin untuk menuju ke sana. Kenapa? Itu karena lewat jalan inilah rute yang paling cepat. Jalan Sungai Beringin sendiri ditandai dengan adanya stadion di samping jalan. Dan tidak jauh dari stadion ada sebuah SPBU di sebelah kanannya. Dapat kita lihat sepanjang Jalan Sungai Beringin sudah mulai ada perbaikan jalan untuk mempermudah akses masyarakat, baik dari Temilahan menuju ke kecamatan lain yang ada di luar Temilahan maupun buat masyarakat luar Temilahan yang mau ke kota Temilahan. Sungai Beringin sendiri merupakan sebuah kelurahan yang ada di kota Temilahan. Jadi di jalan ini terdapat kantor-kantor pemerintahan seperti kantor Kapolsek, Puskesmas, dan beberapa komplek perumahan. Kantor Lurah Sungai Beringin ada juga di sini, dan tempat pemprosesan akhir sampah juga ada. Akhir dari Jalan Sungai Beringin ini ditandai dengan jalan yang sudah berbeton. Nah, di sini bisa kita lihat hamparan sawah-sawah masyarakat yang sudah mulai masak padinya, yang mungkin sebentar lagi akan panen ini. Di sini juga terdapat proyek yang menurut sepengetahuan saya itu untuk pembuatan kantor PLTU yang pembangkitnya ada di Parit 21. Di simpang 3 pertama itu kita belok kanan.
sedangkan jalan yang lurusnya itu mengarah ke penyeberangan lama sebelum adanya jembatan ini. Nah, tidak jauh kita kembali menemukan simpang 3, itu kalau lurus mengarah ke PLTU dan Pelabuhan Parit 21. Jadi kita ambil jalan belok kiri. Oke teman-teman, inilah yang dinamakan jembatan Getek atau jembatan Sungai Luar. Jembatan Sungai Luar ini berdiri sejak beberapa tahun yang lalu, di mana sebelum jembatan ini berdiri masyarakat hanya menggunakan perahu atau sampan leper atau sampan getek untuk menyeberangnya, baik dari Tembilahan maupun yang mau ke Tembilahan. Perahu yang digunakan itu berbeda dengan perahu yang kebanyakan pada umumnya. Biasanya kan perahu itu berbentuk segitiga agar memudahkan memecahkan air atau memecah gelombang. Nah, bedanya perahu ini justru dasarnya atau bawahnya itu datar atau disebut itu ceper. Yang hebatnya lagi, sampan ini tidak hanya bisa digunakan di atas air, tapi juga dirancang untuk bisa berjalan di atas lumpur atau bahkan di atas pasir. Nah, meskipun sederhana kayak gini, perahunya selain unik juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang mau ke Tembilahan. Namun sampan leper ini tidak hanya menjadi daya tarik aja teman-teman, tapi juga sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat Indragiri Hilir masa lalu, bahkan sampai sekarang. Dan karena sudah ada jembatan sekarang ini, maka perahu itu pun tidak lagi digunakan oleh masyarakat untuk menyeberangnya, tapi digunakan untuk sebagai sarana transportasi sehari-hari bagi masyarakat pesisir-pesisir Sungai Luar ini, atau digunakan untuk event-event tertentu. Jadi untuk mengingat jembatan yang dibangun ini pun dinamakan oleh masyarakat itu jembatan Getek. Jika di Kabupaten Kuantan Singingi itu ada pacu jalur yang berada di atas air. Nah, di Tembilahan juga ada pacu jalur, tapi pacu jalur sampan leper. Yang itu pacu jalurnya di atas lumpur. Sampan leper ini merupakan perahu yang memiliki ukuran 1x3 meter dengan lantai dasarnya memiliki permukaan pipih dan datar. Hal ini sebagai penyesuaian agar dapat digunakan di atas lumpur maupun di atas air. Perlombaan sampan leper ini biasanya diadakan di kawasan jembatan Getek ini dan diikuti oleh perwakilan seluruh kecamatan yang ada di Inhil. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri menyatakan akan terus mempertahankan kebudayaan sampan leper ini, teman-teman, agar supaya diketahui dan dikenal hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Lomba pacu jalur sampan leper ini hampir sama dengan lomba berenang, teman-teman. Ada berbagai macam gaya. Ada gaya duduk, ada nyamping, ada yang jongkok, dan ada pula gaya yang didorong dari belakang. Pesertanya ada
yaitu ada putra, ada putri, dan ada juga campuran. Pacu Sampan Leper merupakan salah satu objek wisata tahunan di Kabupaten Indragiri Hilir ini, teman-teman. Ini hanya biasanya dilakukan di bulan-bulan Juli Agustus lah biasanya. Nah, mungkin sebentar lagi itu akan diadakan sambil memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Dan biasanya pada kondisi air yang sedang surut. Dan perlombaan ini, teman-teman, merupakan perlombaan yang langka di dunia karena hanya digunakan di permukaan lumpur, bukan di atas air, teman-teman. Nah, di hari biasa, apalagi di hari libur, jembatan ini selalu ramai setiap sorenya oleh masyarakat, terutama itu anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong sambil menikmati matahari terbenam yang sangat indah, teman-teman. Di samping itu juga di sini juga banyak deretan pedagang yang berjualan di jembatan ini. Jadi bisa sambil nyemil dan menikmati suasana matahari terbenam di atas sungai Indragiri. Dan jika kalian ke sini hari Sabtu, di sini juga terdapat pasar yang berada di bawah jembatan ini, yang dikenal dengan Pasar Sungai Luar. Disinilah tempat pasar yang diadakan sekali dalam seminggu, yaitu cuman hari Sabtu saja. Jadi pasar ini cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat yang ada di desa-desa sekitar jembatan ini untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, dan juga banyak pedagang yang berada di sekitar yang menjajakan barang hasil kebunnya atau dari nelayan-nelayan sekitar sini juga, teman-teman, yang bisa kita lihat di video saya ini. Jadi buat kalian teman-teman yang kesini hari Sabtu bisa sambil berbelanja ke sini. Mulai dari pakaian ada di sini, makanan, ikan-ikan, udang-udang segar, sayur-sayur segar, semua ada di sini. Oke, teman-teman, sampai di sini dahulu pembahasan kita mengenai jembatan Sungai Luar atau jembatan Getek yang ada di Tembilahan, tepatnya di Desa Sungai Luar, Kabupaten Indragiri Hilir. Dan pada lain waktu jika ada kesempatan, insya Allah akan kita bahas tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh masyarakat negeri hamparan kelapa dunia ini. Dan rencananya nanti akan kita bahas Pelabuhan Parit 21, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian menjadi orang yang pertama yang mengetahui video yang saya upload berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai, dan semoga bisa menjadi informasi tentang Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan sekitarnya. Dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ingat, jangan lupa untuk klik like, share, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.